Haleluya, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah kita di malam hari ini. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan program di channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui program ini, melalui channel ini, saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap malam saudara akan didoakan dalam segala pergumulan-pergumulan hidup saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Setelah sepanjang hari kita mengalami berkat-berkat Tuhan, sepanjang hari kita disertai, dilindungi oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang kembali Engkau beri kesempatan duduk di hadirat-Mu Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, dan untuk berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini hamba memohon biarlah urapan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir bagi setiap kami. Berkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Tuhan mengalir saat ini, sehingga setiap kami akan diberkati. Engkau juga yang menjawab doa-doa yang akan kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang apa yang menjadi kerinduan Tuhan dari kehidupan kita. Saudara, kalau berbicara tentang kerinduan kita kepada Tuhan itu begitu banyak, dan kita seringkali mengungkapkan kerinduan-kerinduan kita untuk Tuhan kerjakan, baik dari doa-doa kita. Ada begitu banyak yang kita inginkan, yang kita rindukan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita rindu perlindungannya, kita rindu berkat-berkatnya, kita rindu Allah mengerjakan begitu banyak hal di dalam kehidupan kita saudara. Dan kalau kita melihat, kalau kita menyadari Allah telah mengerjakannya secara berlimpah-limpah dalam hidup kita. Perlindungan Tuhan sungguh nyata bagi kita. Berkat-berkatnya sungguh nyata bagi kita. Bahkan yang terlebih utama, keselamatan yang Dia kerjakan bagi kita, itu satu berkat terbesar di dalam kehidupan kita. Tetapi malam hari ini saudara, saya rindu kita merenung sebentar. Pernahkah kita berkata atau berpikir atau bertanya, apakah yang Tuhan rindukan dari kehidupanku? Kalau di satu sisi kita sering kali menuntut dari Tuhan, meminta, mengungkapkan kerinduan-kerinduan kita daripadanya. Di sisi lain, pernahkah kita berpikir apa yang paling Tuhan rindukan daripadaku? Letak kedewasaan rohani kita sebenarnya di sana saudara. Ketika kita mulai berpikir apa yang paling Tuhan rindukan dari dalam kehidupanku. Karena sebenarnya saya begitu yakin saudara, Allah lebih tahu tentang segala sesuatu di dalam hidup kita daripada kita sendiri tahu. Allah lebih tahu kebutuhan kita. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita di masa depan. Artinya saudara, sebelum kita meminta berkat, sebelum kita meminta apa yang kita rindukan bagi Dia, Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya
bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Jadi yang paling utama sebenarnya yang perlu kita renungkan adalah apa yang Tuhan rindukan dari hidupku. Karena ketika aku mulai berpikir apa yang Tuhan rindukan dari hidupku, maka Tuhan sendiri yang akan mengurus hidupku. Tuhan sendiri yang akan berkarya untuk memberkati, melindungi kehidupanku. Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini, saudara. Apa yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan kita? Dengan harapan melalui renungan malam hari ini, kita memahami apa yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan kita, dan kita hidup memenuhi apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari kitab Yeremia, pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya akan ditafsirkan, dijelaskan secara objektif berdasarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yeremia pasal 2 ayat 1 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Israel murtad kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu daripadaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia? Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tiada dilintasi orang dan tiada didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah. Suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah satu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit. Menggigil dan gemetarlah dengan sangat, demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat,
mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Adakah Israel itu budak atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan? Terhadapnya singa-singa muda mengaum, menyaringkan suaranya. Negerinya dibuat orang menjadi tandus. Kota-kotanya terbakar, tidak lagi berpenduduk. Bahkan orang-orang Memphis dan Tahpanhes telah menggundul batu kepalamu. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu, oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika Ia menuntun engkau di jalan? Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat? Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu, dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Tuhan mengungkapkan keluhan hatinya akan sikap umat-umatnya, akan kelakuan umat-umatnya yang pada waktu itu melupakan Dia. Mereka meninggalkan Dia. Mereka menjadi penyembah-penyembah berhala. Bahkan Tuhan berkata bahwa lihatlah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka pun tidak pernah menggantikan Allahnya atau berhalanya dengan apapun, padahal berhala itu sebenarnya tidak ada. Sedangkan kamu yang kamu sembah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, namun engkau meninggalkannya, kata firman Tuhan. Lalu Tuhan berkata di ayat 5, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia? Tuhan berkata, apa alasannya engkau meninggalkan aku? Tidak ada alasan. Artinya apa? Tuhan begitu baik bagi mereka, tapi mereka meninggalkan Tuhan. Dan itu sebenarnya terjadi, saudara, karena mereka sudah mengalami kenyamanan. Tuhan membawa mereka dari Mesir, Tuhan lepaskan mereka dari Mesir dan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Tapi begitu mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka menikmati tanah Kanaan, menikmati kelimpahan. Akhirnya mereka melupakan Tuhan. Itu ada di ayat 7, saudara. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, dan tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, kata Tuhan. Para nabi tidak lagi bernubuat untuk Tuhan, malah bernubuat demi Baal. Artinya, saudara, di sini kalau kita melihat konteks ini, kenyamanan, kelimpahan, berkat, itulah yang telah membuat mereka melupakan Tuhan. Hari ini, saudara, saya rindu kita mengoreksi diri kita masing-masing. Hati-hati dengan berkat Tuhan. Hati-hati dengan kenyamanan. Hati-hati dengan jawaban doa, keberhasilan, kelimpahan, materi yang saudara terima di dalam kehidupan saudara. Hati-hati, saudara, karena fakta membuktikan ketika orang Israel keluar dari Mesir dan melintasi padang gurun, semua baik-baik saja. Tetapi begitu mereka masuk ke tanah Kanaan, di sana nyaman, di sana penuh kelimpahan,
Di sana mereka mengalami situasi yang baik. Firman-Nya tadi berkata, segera setelah itu engkau menajiskan namaku, kata firman Tuhan. Mereka menajiskan milik Tuhan, tanah Tuhan. Mereka jadi penyembah berhala di tengah-tengah tanah yang baik yang Tuhan janjikan dan berikan kepada mereka. Saudara, sekali lagi hati-hati dengan berkat kenyamanan yang saudara terima di dalam hidup saudara. Kita akan lihat apa akibat ketika mereka beralih dari Tuhan, berpaling dari Tuhan, ketika mereka malah menjadi penyembah berhala. Di ayat 12 Tuhan menegaskan, saudara, tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigillah dan gemetarlah dengan sangat, demikianlah firman Tuhan. Jadi melihat Israel akhirnya meninggalkan Tuhan, Tuhan berkata, tertegunlah langit, menggigil dan gemetarlah. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Tuhan sumber air yang hidup mereka tinggalkan. Dan kemudian mereka menyembah berhala, itu sama seperti dikatakan di sini, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Sumber air hidup ditinggalkan dan digali kolam yang bocor. Lalu kemudian ayat 14 dikatakan, adakah Israel itu budak atau anak budak? Mengapa ia menjadi rampasan? Akhirnya ketika meninggalkan Tuhan, sebenarnya mereka anak-anak Tuhan. Mereka bukan budak, tetapi pada akhirnya mereka menjadi rampasan karena meninggalkan Tuhan. Terhadapnya singa-singa muda mengaum, menyaringkan suaranya, negerinya dibuat orang menjadi tandus, kota-kotanya terbakar dan tidak berpenduduk lagi. Lihat saudara, kehancuran yang terjadi ketika mereka meninggalkan Tuhan. Ayat 16 dikatakan, bahkan orang-orang Memphis dan Tahpanhes telah menggundul batu kepalamu. Dan ayat 17, bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika ia menuntun engkau di jalan? Mereka sendiri yang menimpakan penderitaan itu kepada mereka dengan cara meninggalkan Tuhan. Artinya saudara, orang yang meninggalkan Tuhan akan berakhir dengan penderitaan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, apapun situasi, apapun kondisi saudara, mungkin hari ini saudara mengalami berkat Tuhan dalam hidup saudara. Jangan pernah berkat Tuhan membuat saudara meninggalkan Tuhan, karena orang yang meninggalkan Tuhan akan mengalami kebinasaan, akan mengalami penderitaan. Bukan Tuhan yang membuat mereka menderita, tetapi diri mereka sendiri, karena mereka yang menimpakan penderitaan itu kepada mereka. Karena tadinya mereka dituntun oleh Tuhan, tapi ketika mereka menjauh dari Tuhan, tuntunan itu terlepas dan akhirnya mereka hancur dan menderita. Jangan pernah menjauh dari Tuhan, apapun yang kita alami dalam hidup kita, saudara. Saya sudah melihat terlalu banyak orang-orang yang waktu susah begitu setia, begitu mencintai Tuhan, tapi ketika semuanya berkelimpahan, diberkati, apa yang diinginkan ada, akhirnya itu yang membuat mereka jauh dari Tuhan. Di video-video sebelumnya, seringkali saya malah sudah menceritakan saudara, bahwa ada orang yang waktu masih susah meminta doa supaya mereka diberkati. Dan ketika diberkati, akhirnya begitu sibuk berbisnis dari Senin sampai Sabtu, waktu rekreasi hanya hari Minggu, sehingga hari Minggu itu digunakan untuk rekreasi. Padahal sebelum mereka diberkati, hari Minggu itu adalah waktu beribadah dan melayani. Tapi sekarang hari Minggu itu adalah waktu rekreasi. Dan pada akhirnya saya sudah melihat orang-orang yang demikian hancur lebur, saudara. Itu sebabnya hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Ketika Tuhan memberkati saudara, tetap cinta Tuhan, tetap layani Tuhan. Dan kalau orang menjauh dari Tuhan, dengar penderitaan yang akan terjadi. Nah, saat ini saudara, kembali ke awal, ke topik awal saudara. Apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dan rindukan dari kehidupan kita semua dalam segala situasi dan keadaan kehidupan kita? Kita akan melihat saudara, apa yang paling dirindukan oleh Tuhan.
Mulai ayat 1 kembali. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, "Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan beginilah firman Tuhan." Jadi Yeremia diutus untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umat-umatnya, di mana pesan itu ada 3 isinya, saudara. Kita akan lihat satu persatu. Beginilah firman Tuhan, "Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin." Ternyata isi dari pesan itu adalah kerinduan Tuhan. Ketika dia berkata, "Aku mengingat, aku mengenang." Saudara, apa yang kita kenang? Tentu saja sesuatu yang tidak ada lagi, sesuatu yang sudah lewat. Itu yang sering dikenang. Tetapi hal yang pasti juga adalah sesuatu yang pernah ada. Itulah yang bisa dikenang. Dan itu yang Tuhan mau tegaskan kepada orang Israel, bahwa dulu pernah ada, bahwa mereka begitu mengasihi Tuhan. Kasih mereka seperti kasih seorang muda, dan cinta mereka seperti cinta pengantin. Dan itulah yang dikenang dan dirindukan oleh Tuhan. Jadi saudara, yang Tuhan mau tegaskan di sini bahwa kerinduan Tuhan yang terdalam dari kehidupan umat-umatnya adalah cinta mereka yang kuat, cinta seorang muda, kasih mereka yang kuat, kasih seorang muda dan cinta seorang pengantin. Saudara, saya sering memberkati pasangan-pasangan pengantin. Dan saya melihat, saudara, para pengantin-pengantin ketika mereka dalam posisi pengantin, jujur sepertinya kedua insan ini tidak akan pernah ada masalah seumur hidup mereka. Melihat harmonisnya, melihat kuatnya cinta mereka pada saat mereka jadi pengantin, sepertinya tidak akan pernah ada masalah sampai masa tua mereka. Begitu harmonis, begitu kuatnya cinta mereka. Saudara, dan itulah yang dikenang oleh Tuhan dari umat-umatnya. Di mana dulu engkau pernah punya cinta yang begitu kuat, seperti cinta seorang muda, cinta seorang pengantin, kasih seorang muda, kasih seorang pengantin, yang begitu kuatnya. Tetapi itu tinggal kenangan. Hari ini, saudara, mari kita koreksi hidup kita. Seberapa kuat kasih dan cinta saudara kepada Tuhan hari ini? Tuhan begitu rindu cinta dan kasih kita kepada Dia, saudara. Yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan kita adalah cinta kita, kasih kita kepada Dia. Tetapi yang menjadi pertanyaannya saat ini, adakah cinta yang kuat? Adakah kasih yang kuat di hati kita, dalam hidup kita kepada Tuhan? Ataukah jangan-jangan kasih dan cinta kita kepada Tuhan itu tinggal kenangan seperti orang Israel? Kenyamanan berkat-berkat telah menghilangkan cinta mereka kepada Tuhan, dan cinta kasih itu tinggal kenangan, sehingga Tuhan berkata, "Aku terkenang, aku teringat." Setiap saudara yang mendengarkan renungan ini malam hari ini, apakah cinta yang kuat itu bisa Tuhan temukan dalam hidup kita hari ini? Ataukah itu tinggal kenangan? Apakah kasih yang kuat itu bisa Tuhan temukan dalam hidup kita hari ini? Ataukah itu tinggal kenangan, saudara? Tuhan rindukan cinta kasih kita. Biarlah saat ini Tuhan bisa menemukan cinta kasih yang kuat di dalam diri kita. Biar saat ini Tuhan bisa menikmati cinta kasih yang kuat dalam hidup kita kepada Dia. Mari katakan, saudara, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan." Dan biarlah itu bukan sekadar kata-kata, tetapi terbukti dalam hidup kita setiap waktu bahwa kita begitu mengasihi Tuhan. Dan kita pastikan bahwa cinta kasih kita kepada Tuhan bukan kenangan, tetapi sesuatu yang hari ini, detik ini, dan sampai kapanpun Dia bisa temukan dalam hidup kita. Sehingga bahasanya bukan aku teringat, saudara, tetapi aku menemukan, aku menikmati.
Biarlah saat ini Tuhan menikmati cinta kasih yang kuat di dalam hidup kita kepada Dia. Setiap pendengar renungan ini, saudara adalah orang-orang yang telah dicintai oleh Tuhan, telah dikasihi oleh Tuhan. Cinta kasihnya terbukti bagi kita, saudara. Bahkan nyawanya pun Dia korbankan sebagai bukti cinta kasihnya bagi kita. Sorga pun Dia tinggalkan, Dia rela menderita. Bahkan Dia rela mati di kayu salib demi membuktikan cinta kasihnya kepada kita. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, saudara, apakah kita mencintai Dia? Mungkin semua kita akan berkata, ya Tuhan, kami mencintai Engkau, kami mengasihi Engkau. Tapi pertanyaan berikutnya, saudara, adakah bukti cinta kasih kita yang bisa ditunjukkan di hadapan Tuhan? Kalau bukti cinta kasihnya terbukti nyata, saudara, bagaimana dengan cinta kasih kita? Apakah ada buktinya bahwa kita begitu mengasihi Tuhan, bahwa kita begitu mencintai Tuhan? Mari hari ini, malam ini, saudara, kita nyatakan dan tunjukkan dan buktikan cinta kasih kita yang kuat di hadapan Tuhan. Biarlah cinta kasih kita kepada Dia bukan kenangan, tetapi sesuatu yang Dia temukan hari ini dan sampai selamanya. Sesuatu yang bisa Dia nikmati dari kehidupan kita hari ini dan selamanya. Itu yang pertama, saudara. Tuhan begitu merindukan cinta kasih kita kepada Dia. Dan yang kedua, apa yang Dia kenang? Masih ayat yang kedua, saudara. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Lihat, saudara, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Mereka ketika dipanggil keluar dari Mesir, dan mereka melintasi padang gurun, dan Tuhan menegaskan bahwa di padang gurun itu mereka begitu setianya. Itu yang Tuhan kenang. Mereka mengikuti Tuhan. Tentu saja ini yang dimaksudkan adalah generasi kedua yang masuk ke tanah Kanaan. Mereka mengikuti Tuhan sekalipun mereka harus mutar-mutar selama 40 tahun di padang gurun, tapi mereka begitu setia mengikuti Tuhan. Kesetiaan mereka begitu kuat, sekalipun mereka ada di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Begitu sulit, begitu gersang, tanpa harapan di sana. Tapi dalam kondisi seperti itu pun mereka begitu setia selama 40 tahun. Mereka terus mengikut Tuhan. Mereka terus setia mengikut Tuhan, sekalipun kondisinya tidak baik. Saudara, bayangkan pada waktu di padang gurun mereka begitu setia, pada waktu menderita mereka begitu setia, tapi begitu masuk ke tanah Kanaan mereka nyaman, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Hati-hati dengan kenyamanan, saudara. Hati-hati dengan kelimpahan. Tuhan berkata, aku teringat bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Mereka begitu setia. Hari ini pun Tuhan mengenang, Tuhan merindukan kesetiaan setiap kita anak-anaknya, saudara. Yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan kita adalah kesetiaan. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi padang gurun, tetap setia. Dalam kondisi kelimpahan di tanah Kanaan, tetap setia. Apa yang sedang saudara hadapi hari ini? Situasi padang gurun kah? Atau situasi tanah Kanaan? Sekalipun padang gurun begitu berat, mungkin karena pandemi ini, saudara, kita semua masuk ke dalam situasi padang gurun, begitu sulit dan begitu beratnya. Sekalipun begitu sulit dan begitu beratnya, tetapi biarlah Tuhan tetap bisa menemukan kesetiaan yang kuat di dalam diri kita. Penderitaan, kesulitan, kekurangan tidak pernah bisa menggoyahkan kesetiaan kita kepada Tuhan.
Ataupun mungkin hari ini saudara, ada berkat Tuhan yang khusus dan berlimpah dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Tapi biarlah dalam berkat yang berlimpah-limpah itu jangan seperti orang Israel, akhirnya melupakan Tuhan. Biarlah saudara yang diberkati Tuhan hari ini, mengalami kelimpahan, mengalami berkat Tuhan, saudara tetap setia. Di zona nyaman saudara tetap setia. Itu yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan saudara. Karena ketika kita menderita, kita meninggalkan Tuhan, penderitaan lebih berat yang akan terjadi. Ketika kita diberkati, kita meninggalkan Tuhan, kehancuran dan penderitaan yang akan menimpa kita. Itu sebabnya tetap setia, baik di padang gurun, baik di tanah Kanaan, baik waktu menderita, baik waktu senang. Tetap setia, karena itu yang paling Tuhan rindukan. Dia berkata, aku teringat. Biarlah kesetiaan kita hari ini bukan jadi kenangan saudara, tapi kesetiaan yang hari ini Tuhan bisa lihat, temukan dan nikmati. Dan sampai kapanpun kesetiaan kita tetap Tuhan bisa nikmati, di mana kita setia dan begitu setia kepada Dia. Kemudian yang terakhir saudara, setelah di ayat 2 dia berkata, aku teringat. Apa yang dia ingat? Ayat 3. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungara dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sampai Tuhan begitu melindungi dia, begitu menjagai dia. Siapa saja yang menyentuh, malapetaka menimpa mereka, karena ada satu umat yang kudus di hadapan Tuhan. Hal ketiga yang dikenang oleh Tuhan dari Israel adalah mereka kudus di hadapan Tuhan. Mereka hidup kudus di hadapan Tuhan. Tapi begitu mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka tercemar oleh dosa, mereka tercemar oleh berhala, mereka najis oleh berhala. Bahkan dikatakan sekali lagi, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun tidak pernah menggantikan berhala mereka dengan Allah lain. Tetapi orang Israel mengotori dirinya dengan berhala. Mereka meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, dan menggantikannya dengan berhala. Yang ketiga yang Tuhan kenang dari orang Israel saudara pada waktu itu adalah kekudusan mereka. Tuhan begitu rindu umat-umatnya hidup dalam kekudusan. Tuhan mengenang kekudusan orang Israel. Hari ini saudara, apakah saudara sedang menjalani hidup kudus? Ataukah saudara sedang bergelimang dengan dosa? Apa yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan saya dan saudara? Kekudusan. Kalau hari ini saudara sedang hidup bergelimang dosa, bertobatlah sebelum terlambat. Sebelum malapetaka dan penderitaan itu datang, bertobatlah. Biarlah hari ini kita sujud di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah kekudusannya melingkupi kita. Tuhan begitu rindu kekudusan dari kehidupan kita saudara. Tuhan rindukan kekudusan itu, dia temukan hari ini dan sampai selama-lamanya apapun kondisinya. Hari ini apakah saudara rindu hidup dalam kekudusan? Kalau saudara rindu memenuhi apa yang paling Tuhan rindukan dari hidup saudara, hiduplah di dalam kekudusan. Itu yang paling Tuhan rindukan. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana di dalam firman Tuhan ini kita sudah belajar apa yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan umat-umatnya, di mana pada waktu itu orang Israel meninggalkan Tuhan, dan akibat meninggalkan Tuhan mereka menderita dan terkutuk, dan akhirnya Tuhan dalam kondisi seperti itu Tuhan mengungkapkan kerinduannya. Apa yang dia kenang dari umat Israel, apa yang dia rindukan hari ini pun masih ada dalam umat Israel sebenarnya adalah bahwa dia rindu kasih mereka yang kuat, cinta mereka yang kuat. Dia rindu kesetiaan mereka yang kuat, dan dia rindu kekudusan mereka. Hari ini pun saudara, kalau saudara bertanya apa yang paling Tuhan rindukan dari hidupku, dari kehidupan saudara, maka ketahuilah kasih dan cinta kita yang kuat kepada dia, itu yang paling dia rindukan. Maka ketahuilah
kesetiaan kita yang kuat kepada Dia dalam waktu senang dan susah, itu yang paling Dia rindukan. Dan maka ketahuilah, hidup dalam kekudusan dan kebenaran dalam hidup kita, itulah yang paling Tuhan rindukan. Puji Tuhan saudara, mari kita terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita raih janji-janji firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, bahwa yang paling Engkau rindukan dari kehidupan kami adalah kasih kami yang kuat. Dan yang paling Engkau rindukan dari kehidupan kami adalah kesetiaan kami yang kuat. Dan yang paling Engkau rindukan dari kehidupan kami adalah kami hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Bapa yang baik, kami mau menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, bahwa di dalam perjalanan hidup kami mau hidup mengasihi Tuhan dengan kasih yang kuat. Kami mau ikut Tuhan dengan kesetiaan yang kuat, dan kami mau hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan kami mau raih janji-janji firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami terapkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah memberkati kita. Saya percaya setiap saudara sudah dikuatkan oleh firman Tuhan, dihiburkan oleh firman Tuhan. Dan malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama, saya rindu berdoa bagi setiap saudara, berdoa bagi segala pergumulan kehidupan saudara. Bahkan nanti juga kita akan berdoa syafaat bersama. Saudara, saat ini apapun yang menjadi masalah, persoalan, pergumulan, kerinduan kehidupan saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli. Dia Bapa yang baik, dan Dia Allah yang sanggup untuk menjawab segala doa-doa dan seruan kita kepada Dia saudara. Saat ini saudara, terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin saat ini sudah sekian lama saudara menderita oleh karena satu penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan. Dia Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan. Kalau dulu Dia sembuhkan orang sakit, hari ini pun percayalah bahwa Dia masih menyembuhkan saudara yang sakit. Itu sebabnya datang kepada Tuhan dengan iman, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, bahwa Allah sanggup menyembuhkan setiap saudara. Mari kita berdoa saudara. Saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan kemudian mari kita bersama berseru dan berdoa kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami mau berdoa, hamba mau menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini, Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Nyatakan kiranya mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan campur tangan-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat kesembuhan bagi mereka. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau melihat mereka sedang mengangkat tangan kanan mereka, dan Engkau melihat tangan kiri mereka yang sedang ditaruh di bagian tubuh mereka yang sedang sakit. Ulurkan kiranya tangan-Mu Bapa, jamah tubuh mereka, sembuhkan penyakit mereka Tuhan, pulihkan mereka Bapa. Engkau Allah yang sanggup memulihkan anak-anak-Mu. Mungkin sudah sekian lama, sudah sekian waktu mereka menderita karena sakit. Mereka sudah berusaha untuk berobat ya Tuhan, tetapi tidak kunjung sembuh. Bahkan mungkin ada mereka yang tidak punya dana untuk berobat. Tapi kami punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan, dan kami punya Tuhan yang sanggup melakukan mujizat dalam nama Tuhan Yesus
Yesus. Itu sebabnya saat ini berkati anak-anak-Mu, apapun yang menjadi penyakit mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau melihat mereka Bapa, Engkau sembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagimu. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah tangan-Mu terulur dalam nama Tuhan Yesus, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang menderita sakit asam lambung, mengalami GERD ya Tuhan, mengalami sakit gastrik dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada mereka yang seringkali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan oleh karena asam lambung mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan, kerjakan pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu, tiada yang mustahil bagimu. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, tolong kiranya anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit hipertensi, bahkan mungkin ada yang sedang stroke, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Normalkan tekanan darah mereka dalam nama Yesus. Pulihkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami hipertensi, dan pulihkan mereka jika ada yang malah sudah mengalami stroke ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol juga ya Tuhan, dalam nama Yesus pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang mengerjakan mujizat, Engkau Allah yang mengerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes saat ini. Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Tiada yang mustahil bagimu. Jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes, sembuhkan mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini ya Tuhan. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal saat ini, yang mengalami sakit kanker saat ini, apapun itu Tuhan, Tuhan tolong dan kerjakan kesembuhan. Di dalam Tuhan tetap ada pengharapan, di dalam Tuhan tetap ada mujizat. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit kanker, sembuhkan mereka yang sakit ginjal. Tuhan tolong dan kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari datang kepada Tuhan, sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara, dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Doakan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu yang sedang berseru buat segala penyakit yang mereka alami. Apapun yang menyebabkan sakit penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sakit jantung saat ini, ada yang liver, apapun itu Tuhan, dengarkan mereka Bapa, dengarkan mereka ya Tuhan. Mereka sedang menyebutkan doa-doa mereka, penyakit mereka melalui doa mereka kepadamu, dengan berharap Engkau Allah yang menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kesembuhan daripada Tuhan. Sembuhkan semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi semua anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam keadaan sehat saat ini, biarlah Tuhan campur tangan, terus berikan kesehatan dan ajar anak-anak-Mu menjaga kesehatan mereka. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Saudara, kalau saudara mengalami mujizat Tuhan saat ini, silakan tuliskan mujizat yang saudara alami di kolom komentar. Saksikan mujizat Tuhan, supaya orang-orang lain pun dikuatkan iman mereka, dan mereka pun akan mengalami mujizat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memulihkan ekonomi anak-anak-Mu. Ada saat ini anak-anak-Mu yang mungkin
Untuk kebutuhan hidup mereka saja mereka begitu sulit. Tuhan tolong, Tuhan cukupkan, Tuhan buka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang dalam kondisi ini. Mereka memohon doa karena mereka terlilit hutang. Dan mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini, yang sedang didoakan ini, yang sedang mengalami terlilit hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, tolong berikan mereka jalan keluar sehingga mereka bisa bebas hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati dan pulihkan ekonomi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, berkati pekerjaan-pekerjaan mereka sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan. Berkati mereka dalam semua profesi mereka. Mereka yang hidup sebagai buruh, Tuhan tolong ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka, jaga lindungi sertai mereka dalam pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Mereka ya Tuhan yang hidup sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan campur tangan dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Mereka yang bekerja sebagai honorer ya Tuhan, Tuhan tolong Bapa. Dalam nama Yesus, jamah mereka. Engkau buka jalan, Engkau mencukupkan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis, dalam nama Yesus, mungkin saat ini bisnis yang mereka sedang jalankan sedang mengalami kesulitan. Tolong anak-anak-Mu untuk tetap bisa melangkah maju. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu sehingga bisnis dan usaha mereka bisa berkembang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mereka yang bekerja sebagai PNS, dalam nama Yesus berkati. Dalam nama Yesus berkati Polri, TNI. Dalam nama Yesus berkati para pejabat di negara ini. Berkati mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun profesi mereka, berkati mereka sehingga ekonomi mereka juga ya Tuhan bisa tetap baik dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Para anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai bidan, sebagai dokter, perawat, apapun ya Tuhan yang menjadi profesi mereka di bidang medis, berkati sehingga ekonomi mereka juga bisa dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya campur tangan Tuhan atas ekonomi anak-anak-Mu Tuhan yang memulihkan. Sekalipun masa ini adalah masa-masa yang sulit, tapi pemeliharaan Tuhan nyata bagi kami. Kalau burung-burung di udara pun Engkau pelihara, kami percaya setiap anak-anak-Mu yang berharga di mata-Mu, Engkau pelihara mereka. Dalam nama Yesus, Engkau memelihara seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, keluarga yang tenang dalam nama Yesus. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tetapi jika ada saat ini anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah keluarga mereka, ada persoalan di tengah keluarga mereka, Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang memulihkan keluarga anak-anak-Mu. Pulihkan mereka Bapa. Sesulit apapun dan seberat apapun masalah keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan keluarga mereka ya Tuhan. Biarlah saat ini setiap keluarga anak-anak-Mu dipulihkan. Jika ada keluarga anak-anak-Mu yang diambang perceraian, Tuhan tolong pulihkan dalam nama Yesus. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang ilahi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan.
oleh karena situasi, oleh karena persoalan atau apapun yang mereka alami, sehingga mereka sedang mengalami kelemahan dalam kehidupan mereka. Engkau yang menguatkan ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesedihan, mereka sedang berduka oleh karena kondisi yang mereka alami, oleh karena ditinggalkan keluarga, oleh karena masalah dan persoalan apapun yang membuat mereka berduka, Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menghiburkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, hamba teringat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan pekerjaan. Mereka sedang di PHK mungkin, atau mereka sedang mencari pekerjaan, tapi sampai saat ini mereka belum menemukan pekerjaan. Belum ada pekerjaan yang menerima mereka, usaha atau lapangan pekerjaan yang menerima mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu buka jalan. Berkati ya Tuhan para janda, berkati ya Tuhan para duda, berkati anak-anak-Mu yang sudah tinggal sendiri. Engkau Allah yang menyertai mereka, menghiburkan mereka, menguatkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu ini. Engkau tahu kehidupan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Kiranya Engkau tolong anak-anak-Mu, kiranya Engkau berkati anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan yang menjadi jawaban dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Saat ini kami mau juga gunakan waktu ini untuk berdoa syafaat. Saudara, setelah kita berdoa bagi segala kerinduan kita, pergumulan kita, dan kita percaya Tuhan telah mendengar dan menjawab doa-doa kita, tiba waktunya saat ini kita juga berdoa bagi bangsa kita. Kita punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini. Kita punya tanggung jawab untuk menyerahkan bangsa ini dalam doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang campur tangan bagi Indonesia. Engkau Allah yang memulihkan Indonesia ini Tuhan. Lebih baik lagi, lebih baik lagi. Engkau campur tangan untuk kemajuan Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kesejahteraan bangsa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berseru bersama, biarlah Indonesia dipulihkan. Berkati ekonomi bangsa kami ini, biar ekonomi bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati juga keadaan politik bangsa kami. Bapa yang baik, Engkau tetap menjamah semuanya yang ada di bangsa kami ini Tuhan, supaya semuanya berpikiran benar ya Bapa, untuk kemajuan bangsa kami. Mereka-mereka yang terjun di dunia politik, ajar mereka berpikir untuk kemajuan bangsa ini Tuhan. Ajar mereka menjauhkan segala kepentingan pribadi dalam nama Yesus. Biar bangsa kami semakin aman, semakin damai, dan semakin tentram. Berkati keamanan bangsa kami ini, berkati TNI Polri untuk menjaga keamanan bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini kami juga berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dia, biarlah Engkau menyertai dan memakai dia untuk kemajuan bangsa kami ini. Kesehatan, perlindungan Tuhan nyata bagi dia. Wakil Presiden juga Tuhan memberkati. Para menteri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Wakil-wakil rakyat juga Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, berkati para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW, semuanya ya Tuhan yang terlibat dalam memimpin masyarakat di bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan. Berkati para pemimpin kami, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka.
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau memulihkan bangsa kami ini semakin baik, semakin maju ke depan ya Tuhan. Kami terus berdoa buat kesatuan bangsa ini, masyarakat di bangsa ini. Sekalipun kami terdiri dari berbagai-bagai agama, kami terdiri dari berbagai-bagai suku, tapi kami adalah satu dalam Tuhan. Kami adalah satu sebagai bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semuanya, ajar kami semuanya masyarakat Indonesia saling mengasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah ke depan masa depan bangsa kami ini semakin baik ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menolong. Ke depan Tuhan persiapkan lagi pemimpin-pemimpin yang baru bagi bangsa ini ketika tiba waktunya untuk pemilihan pemimpin-pemimpin baru. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa, selamatkan bangsa kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah saat ini Bapa, setiap anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepadamu yang ada di bangsa ini, semuanya Engkau pakai untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk menjadi alat-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, biar semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan di bangsa ini. Berkati anak-anak-Mu, berkati gereja-Mu, berkati hamba-hamba-Mu untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terangnya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan hanya bagi Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Tuhan mendengarkan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, orang tua kami, berkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan campur tangan, Tuhan menyertai, menjagai, melindungi mereka. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami panjatkan kepadamu dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sanggup ya Bapa, Engkau berkuasa untuk menyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Setelah saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara juga sudah diberkati melalui doa bersama, saya percaya hari ini sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan betul-betul memenuhi seluruh kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini sehingga setiap malam saudara bisa diberkati oleh firman Tuhan, setiap malam saudara akan didoakan, mari lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan firman dan melalui doa bersama. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut untuk bisa memberkati, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah malam hari ini kita bisa beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia-Nya memberkati dan memenuhi setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan. Dia
atas mezbahmu, di atas mezbahmu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami.
korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Di hadapan tahta-Mu. Segenap hatiku, ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan
datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu